Haleluya. Sahabat Shalom, kita sudah Shalom. live. Sahabat Halo. Shalom. Ya, hari ini kita akan mulai pengajaran Sabat tanggal Desember tanggal 3 tahun 2022 untuk Gregorian, dan untuk kalender Ibrani-nya adalah tanggal 9 bulan Kislew tahun 5783. Ya, kita akan sama-sama perkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Fa'el. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Terima kasih Adonai Yahweh, di mana siang hari ini kami boleh ibadah Sabat, pengajaran Sabat. Terima kasih untuk kesempatan yang Bapak Yahweh berikan. Kami mohonkan kehadiran Bapak Yahweh turun di setiap tempat di mana kami berada dan di dalam hidup kami. Cover kami dengan darah Yeshua Mashiach dan pasukan malaikat Bapak Yahweh ada di tengah-tengah kami. Bapak Yahweh, kami mohonkan untuk setiap device yang kami pakai saluran internet Engkau secure di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, sehingga Satan tidak bisa mendapat kesempatan untuk mengacaukannya. Dan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, dan biar benih-benih firman-Mu ini tertanam dalam hidup kami dan berakar serta berbuah. Kalau ada kuasa roh jahat dalam bentuk apapun yang mencoba untuk mencuri benih-benih firman, kami usir dalam nama Yeshua HaMashiach, dan kami patahkan semua panah-panah berapi mereka. Biar kebenaran firman-Mu yang akan kami bahas pada siang hari ini mendatangkan berkat yang luas, dimanapun teman-teman, para subscriber yang akan melihat, yang akan belajar juga akan kebenaran firman ini mendapat berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami memuji, meninggikan Adonai Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach mulai sekarang untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom VP Airin. Shalom Pak. Ya. Shalom. Ya, haleluya. Saya bisa minta tolong kalau gitu untuk setiap apa itu namanya, mic-nya bisa di mute ya. Saya nggak mute dari sini, jadi mic-nya tolong di mute. Jadi kita akan masuk di dalam pengajaran. Ya, haleluya. Jadi hari ini pengajaran Desember tanggal 3 tahun 2022, yaitu tahun Gregorian, dan tahun Ibrani-nya adalah tanggal 9 Kislew 5783. Dan tema hari ini adalah kode rahasia angka 2000. Kode rahasia angka 2000. Kita masih tetap membahas mengenai fondasi zaman akhir di mana kita hidup sekarang ini, dan kita sudah membahas mulai minggu yang lalu mengenai dengan tema kematian Moshe ya dan zaman akhir ya. Nah, ini juga ada hubungannya karena ini berkelanjutan. Saya ingin ini menjadi berkat dimanapun kita mendengar, mempelajari kebenaran firman mengenai zaman akhir ini ya. Nah, tema adalah kode rahasia angka 2000. Sebagian mungkin sudah pernah mendengar, tetapi tidak ada salahnya kalau kita akan ulangi lagi, dan itu akan memperkuat ya pengenalan kita akan kebenaran firman Yahweh Elohim ya. Ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita ya.
Dan kita akan mulai. Nah, kalau kita perhatikan, skema ini, sejak kematian Yeshua sampai hari ini, tahun 2022, ini jaraknya itu sudah mencapai 2000 tahun. Ya. Dan apalagi kita mengetahui bahwa ketepatan Yeshua mati di atas kayu salib yaitu tahun 30 Masehi. Ada yang berkata tahun 28, 29, 30 sampai 33, ya. Tetapi dengan pola yang telah kita lihat sebetulnya itu adalah tahun 30 Masehi, tahun Gregorian, ya. Tetapi kita harus tetap juga melihat karena kalender itu ada, manusia bikin kalender itu bisa maju bisa mundur, ya. Jadi ada range-nya. Jadi ada range-nya, ya. Nah, kita juga akan memperhatikan range itu sehingga kita tidak ketinggalan apa yang ada dikatakan di dalam firman. Nah, kita ambil patokan tahun 30 saja. Kalau seandainya tahun 33, ya seandainya, itu juga tidak ada masalah, berarti kita punya persiapan akan jauh lebih lengkap lagi, ya. Kita mempunyai sedikit ekstra waktu, tetapi tidak mungkin akan lebih dari itu. Kematian Yeshua tidak mungkin tahun 35 Masehi atau 40 Masehi atau 45 atau 50, tidak mungkin, karena sudah pasti dan sejarah hanya bisa meraba, tetapi kemungkinannya antara tahun 28 sampai tahun 33. Ya, dengan pola yang kita sudah dapatkan melalui pola Shemitah, maka kita bisa melihat bahwa Yeshua mati tahun 30. Nah, sejak tahun 30, kalau itu dihitung 2000 tahun, maka kita ini sudah mendekati, ya. Kalau perhitungannya tahun 30, maka kita sudah mendekati untuk penggenapan 2000 tahun. Ya, penggenapan 2000 tahun. Karena kalau tahun 30 ditambah 2000, maka akan jatuh tahun 2030. Nah, kita akan melihat apa kata kitab suci. Ya, apa kata kitab suci mengenai 2000 tahun ini? Apa kode-kodenya? Nah, ini kita perlu perhatikan, ya, baik-baik sehingga kita tidak miss atau kita tidak kehilangan kesempatan ini, karena kita hidup di zaman yang sangat menarik sekali, saudara. Ya, di zaman akhir ini sangat-sangat menarik sekali. Penggenapan firman itu terjadi dengan luar biasa di dalam kehidupan kita dan kita bisa lihat di depan mata kita. Nah, sebelum masuk kita harus tahu bahwa prinsip nubuat itu adalah sebuah pola. Jadi, prophecy is a pattern. Nubuat itu adalah sebuah pola. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sebuah peristiwa itu oleh Bapa Yahweh itu dibuat sebuah pola yang akan digenapi pada masa yang akan datang. Itu kodenya ada di sana. Jadi contohnya misalnya saya beri contoh yang lebih dahulu. Misalnya peristiwa Noah, ya, yang banyak kita kenal, kita ketahui, yaitu tentang air bah, ya. Nah, peristiwa Noah ini ternyata juga merupakan sebuah pola untuk masa yang akan datang, yaitu di mana dunia ini akan dibinasakan, ya. Jadi ada sebuah pola yang berulang kembali. Jadi nubuat adalah pattern, nubuat adalah pola. Kita bisa lihat dari beberapa hal, nanti saudara akan temukan, ya. Jadi kita paham di situ, ya. Nah, nubuat adalah pola. Nah, kita akan masuk mengenai apa kata kitab suci mengenai rahasia 2000 tahun. Yang pertama ada di dalam Lukas. Lukas 13:32. Dikatakan demikian, ya. Bisa minta tolong Henok Rudi bisa bantu saya untuk membacanya? Bisa dibuka mic-nya? Lukas 13 ayat 32. Jawab Yesua kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu,
Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini secara biasa, saudara tidak akan bisa menemukan rahasia apa-apa. Tetapi kalau kita perhatikan, ada sebuah kalimat yang unik yang diungkapkan oleh Yeshua HaMashiach. Perhatikan slide berikutnya. Yaitu saya garis bawahi dengan warna merah. Dikatakan di dalam ayat 32, Yeshua berkata, "Pergilah dan katakanlah pada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari ketiga, aku akan selesai." Kemudian ayat 33, "Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Ya, jadi Yeshua mengulangi dua kalimat yang hampir sama, yaitu kata hari ini, besok, dan hari ketiga. Kemudian yang kedua adalah hari ini, besok, dan lusa. Ya, ini unik sekali pada saat Yeshua mengungkapkan ini. Nah, kita akan cari tahu ada apa di balik kalimat ini. Ternyata kalau kita pisahkan kalimat ini, ya, maka kita akan bisa melihat seperti ini. Kalimat di dalam Lukas 13:32 itu adalah sebuah kalimat nubuat. Kata hari ini, besok, dan hari ketiga itu adalah nubuat, prophecy. Yeshua sedang berkata-kata tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tetapi untuk ayat 33, kalimat hari ini, besok, dan lusa itu memberikan fakta apa yang terjadi saat itu. Ya, saat Yeshua sedang berjalan ke Yerusalem. Itulah faktanya. Fakta saat itu, bukan prophecy, bukan nubuat. Jadi Yeshua saat itu dia sedang berjalan bersama-sama dengan para murid-muridnya hari itu dan besok dan lusanya, dan dia harus menempuh perjalanan untuk menuju ke Yerusalem karena dia akan mati di sana. Itu faktanya. Tetapi nubuatannya adalah hari ini, besok, dan hari ketiga itu adalah kalimat nubuat. Ya. Nah, kalau sudah lihat slide yang berikut, dikatakan hari ini dan besok itu berarti 2 hari. Dan hari yang ketiga Yeshua menyelesaikan, berarti pada hari yang ketiga tidak ada proses kesembuhan, tidak ada proses pengusiran setan. Kapankah hari ketiga itu? Yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi selama 2000 tahun sejak Yeshua mati di atas kayu salib, perhatikan bagian ini, sejak Yeshua mati di atas kayu salib sampai Yeshua akan datang kembali memerintah sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun, itu ada jangka waktu 2 hari. Di dalam 2 Petrus atau 2 Kefa 3 ayat 8, 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi ada 2 hari, 2 hari berarti 2000 tahun. Dalam 2 hari ini, sampai hari ini, Yeshua masih melakukan pekerjaannya, yaitu menyembuhkan orang dan mengusir setan. Mungkin saudara bertanya, loh Yeshua sudah ada di Syamayim. Iya memang betul. Tetapi siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah tubuh Yeshua HaMashiach, yaitu saudara dan saya, mempelai Yeshua HaMashiach. Saat kita berdoa, kita selalu mengusir setan, betul? Kalau enggak, setan selalu bikin gara-gara dalam hidup kita. Kita tidak mau dalam hidup kita ada setan. Kita tidak mau dalam hidup kita ada campur tangan kuasa roh jahat. Karena itu kita usir dalam nama Yeshua HaMashiach. Sampai hari ini. Karena sampai hari ini, setan masih berkeliaran di sekitar kita, di tengah-tengah komunitas ini. Komunitas kehidupan setiap manusia maksud saya. Di bumi ini. Ya, jadi harus diusir. Setan tidak bisa dibunuh karena itu roh. Roh tidak bisa dibunuh, roh itu hidup kekal. Jadi yang hanya bisa dilakukan adalah diusir di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Nah, pada saat hari yang ketiga, ini istilah hari ketiga, yaitu zaman anti Hamashiach setelah anti Hamashiach berlalu, yaitu hari yang ketiga, yaitu kerajaan 1000 tahun, setan dibelenggu, roh-roh jahat dibelenggu.
tidak diizinkan untuk berkeliaran di muka bumi ini, sehingga pada hari yang ketiga, ya, Yeshua HaMasyiah yang memerintah sebagai raja di sana, tidak ada setan. Jadi setan tidak perlu diusir. Dan juga tidak perlu kesembuhan. Karena yang bikin sakit penyakit itu salah satunya adalah faktor daripada si setan. Ya, yang bikin sakit, yang bikin masalah dalam kehidupan, ya. Itu karena ada tuduhan-tuduhan dan cara kerja setan yang selalu bekerja di dunia ini sekarang. Dan pada hari yang ketiga dalam kerajaan 1000 tahun itu tidak ada lagi semua. Udara alam roh itu bersih semuanya. Bersih semuanya. Ya, karena pemerintahan Yeshua HaMasyiah dan mempelai Yeshua HaMasyiah dengan tubuh kemuliaan. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat, dari bagian ini kita bisa lihat jelas, ya, kitab suci mengatakan ada 2 hari, yaitu 2000 tahun. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua kita sudah pelajari minggu lalu mengenai kematian Moshe dan peristiwa Joshua masuk ke dalam yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, saudara bisa temukan di channel ini juga, ya, pelayanan Menorah Yosef Roy ini, ya, di dalam pengajaran Sabat November 26, 2002 dengan tema Rahasia Kematian Moshe dan Zaman Akhir. Nah, ayat yang ingin saya perhatikan adalah ayat Yosua Fatsal 3 ayat 4. Jadi katakan di situ, hanya antara kamu dan tabut itu ada jarak kira-kira 2000 hasta. Bapak Yahweh mengatakan ada 2000 hasta. Pertanyaannya kenapa 2000? Kok enggak 1000 saja, atau 1500, atau 2500, atau 4000 hasta, atau 5000 hasta? Tidak, tetapi Bapak Yahweh menentukan 2000 hasta. Ya, ini bukan satu kebetulan, tetapi ada satu perencanaan pola yang Bapak Yahweh berikan di dalam firman-Nya supaya kita boleh mengerti. Pola apa itu? Yaitu 2000 hasta itu sama dengan 2000 tahun. Kematian Moshe di atas gunung itu sama dengan kematian Yeshua HaMasyiah di atas gunung Moriah juga. Ya, kematian Yeshua HaMasyiah di atas gunung Moriah juga, dan kemudian 2000 hasta. Bapak Yahweh perintahkan kepada Yosua untuk memimpin bangsa itu masuk dalam tanah Kanaan. Begitu juga dengan 2000 tahun kemudian, Yeshua HaMasyiah akan memimpin mempelai-mempelainya, juga akan memimpin Israel masuk di dalam tanah perjanjian. Jadi ada angka 2000 tahun, ya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana rencana Bapak Yahweh yang sangat luar biasa. Nah, ini yang kedua. Kalau saudara kepingin lebih detail, saudara bisa ke channel ini dan saudara bisa perhatikan pengajaran yang telah saya sampaikan, ya, minggu lalu. Pengajarannya mengenai kematian Moshe dan zaman akhir. Nah, yang ketiga, kita buka di dalam Hosea. Hosea 6 ayat 1 dan 2. Hosea 6 ayat 1 dan 2. Berkata demikian, mari kita akan berbalik kepada Yahweh, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ini Hosea ini hidupnya di zaman sebelum Yeshua HaMasyiah. Tetapi pola yang diberikan oleh Bapak Yahweh juga sama. Ada kata 2 hari dan hari yang ketiga. Saya akan berikan slide-nya lebih sedikit detail. Perhatikan yang saya kasih warna merah. Ada pola 2 hari dan hari yang ketiga. Ya. Jadi
pola ini berbicara juga di dalam kehidupan kita. Ini Hosea ini nabi yang tulisannya nggak sepanjang Yesaya atau Yeremia atau Yehezkiel. Ya, hanya beberapa fatsal saja. Tetapi mempunyai message, tapi mempunyai satu nubuat yang sangat luar biasa. Walaupun nabi kecil, ini dianggap sebagai nabi kecil. Kecil itu bukan berarti orangnya kecil, tidak. Akan tetapi karena tulisannya itu hanya beberapa fatsal saja. Kalau dibanding dengan Yeremia, Yesaya, Yehezkiel itu besar-besar semua. Hosea nggak terlalu banyak. Tetapi ada message, ada berita yang luar biasa yang kita bisa pelajari, yaitu pola yang tersembunyi. Nah, pertanyaan berikutnya, siapakah kita? Ya, di dalam Hosea 6 ayat 1 dan 2 berulang kali dikatakan yang akan menyembuhkan kita, yang akan membalut kita, yang akan menghidupkan kita, yang akan membangkitkan kita. Siapakah kita itu? Ya. Kalau kita berpikir secara pola Yunani, maka ayat ini akan dipotong dan kata kita itu dianggap sebagai gereja. Jawabannya adalah salah. Kita ini bukan gereja. Kata kita ini mewakili bangsa daripada Hosea. Hosea itu bangsa apa? Yaitu bangsa Israel. Jadi, saya salah ketik. Bukan Israel, tapi Israel. Mohon maaf. Ya, yang sebetul adalah Yisrael. Ya, Yisrael. Nah, jadi kata kita itu adalah mewakili Israel. Inilah bangsa Israel yang Bapak Yahweh juga bekerja di dalam pola ini. Kalau kita lihat bangsa Israel tahun 1948, 14 Mei atau 5 Iyar 5708. Ya, bangsa Israel telah menjadi satu bangsa yang kembali ke tanah perjanjian, yaitu ke tanah Kanaan. Ya, jadi inilah yang dimaksud oleh Hosea tadi, bahwa selama 2000 tahun, ya, selama 2000 tahun, Yahweh yang telah memukul, yang telah membiarkan Israel ya terserak ke seluruh bangsa, tetapi di dalam 2000 tahun ini, akhir dari 2000 tahun, dia akan membangkitkan kembali Israel. Dia akan memulihkan Israel kembali. Dan kemudian pada hari yang ketiga, Israel akan hidup di hadapan Bapak Yahweh. Jadi kerajaan 1000 tahun itu sebetulnya adalah kerajaan Israel, saudara. Karena Israel adalah umat perjanjian Bapak Yahweh. Ya, jadi basically kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan Israel. Karena Yeshua HaMashiach adalah orang Yahudi. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan ada bangsa-bangsa lain yang juga bergabung di sana, ya. Nah, kalau saudara kepingin mendengar soal itu, saudara bisa lihat di pengajaran kerajaan 1000 tahun, ya. Tapi dari sini saya hanya fokuskan inilah yang nomor yang ketiga mengenai rahasia 2000 tahun. Di dalam Hosea 6 ayat 1 dan 2. Pola ini sama dan pola ini juga diulangi dan dinyatakan di dalam kehidupan kita supaya kita mengerti dan memahami, ya. Yang keempat adalah di dalam Daniel Fatsal yang ke-9. Ini yang keempat. Ya, di dalam ayat ini dikatakan Daniel 9, dan di atas sayap kekejian akan datang pembinasaan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, kita telah pelajari hal ini di dalam pola Shemitah. Saya ajarkan hal ini di JNA Channel, ya, dan gambar ini yang saya tampilkan. Shemitah yang pertama, setengah dari Shemitah yang pertama
itu telah diselesaikan oleh Yeshua HaMashiach. Dan kemudian setelah itu barulah ayat 27 ini tergenapi, yaitu di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Nah, sayap itu berarti ada dua sisi. Dua, kembali lagi, berarti di sini ada angka 2. Ya, angka 2 tadi kita melihat diwakili yang akan juga berbicara atau mewakili angka 2000 tahun. Ya, angka 2000 tahun. Karena ada sayap. Sayap itu 2 untuk terbang. Ya, sayap kanan dan sayap kiri untuk terbang. Kalau sayapnya 1, burung ya itu tidak bisa terbang, Saudara. Ya. Jadi harus ada 2 sayap. Ya, ini ada kode rahasia di balik ini. 2 sayap, ada angka 2 yang berarti juga 2000 tahun. Yang akan memisahkan Shemitah 3,5 putaran Shemitah pertama dan 3,5 putaran Shemitah yang kedua. Ya, jadi kode-kode dalam firman ini sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi ada 2 sayap di sini. Nah, kalau saudara perhatikan 2 sayap ini, ternyata ini juga berhubungan dengan, ya, saya pernah ajarkan, saya berikan dulu ya, ini slide-nya supaya untuk memudahkan saudara bisa mencari ya, yaitu di dalam membuka rahasia pola Shemitah dan Rapture. Saya udah ajarkan di sini. Nah, kalau saudara lihat 2 sayap ini, saya kembali sebentar. 2 sayap ini itu ternyata berhubungan dengan penglihatan daripada Nebukadnezar, yaitu 2 kaki. Ya, 2 kaki dari patung yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Dan saya sudah jelaskan secara panjang lebar bahwa inilah yang disebut duo hybrid. Ya, duo hybrid. Saya udah kalau saudara kepingin lebih lengkapnya, saudara bisa mampir mempelajarinya di dalam duo hybrid ini. Ya, saya sudah pernah mengajarkan. Nah, saya hanya fokus kepada angka 2000. Jadi, 2 kaki ini adalah 2 kaki spiritual. Ya, kekuatan spiritual yang menguasai dunia. Hari ini 2 kekuatan ini dikuasai oleh yang pertama oleh lemak ikan yang sebelah kiri, ya, dan yang kedua oleh yang seringkali saya pakai istilah martabak dan terang bulan bir bintang, ya, yang di sebelah kanan. Ya, saya pakai ini supaya kita tidak ditembak jatuh. Saudara bisa mengerti hal ini. Ya, jadi kekuatan dunia hari ini itu dikuasai oleh 2 ini. Perhatikan saja, apalagi kita sudah masuk di dalam bulan Desember. Ya, banyak promosi-promosi dan juga banyak hal yang saudara lihat di gambar yang paling kiri bawah. Ya, orang yang pakai baju merah dan berjanggut putih panjang itu, dan kemudian ada pohon di sebelah kirinya itu, ya. Nah, itu ada di mana-mana sekarang, ya. Lagu-lagunya di setiap rumah dinyalain lampu dan sebagainya. Ini sebuah bulan penyembahan dewa matahari, ya. Lemak ikan tadi itu kental sekali, apalagi bulan Desember. Saudara pasti mengerti apa yang saya maksudkan. Nah, 2 kaki ini itu sama dengan 2 sayap kekejian, ya. Jadi 2 kaki ini adalah sama dengan 2 sayap kekejian. Jadi orang-orang yang beribadah menyembah dewa matahari pada tanggal 25 bulan ini itu merupakan kekejian. Itu sayap kekejian. Ya, itu salah satu sayap kekejian. Sayap yang lain adalah yang di sebelah kanan tadi, martabak, terang bulan, dan bir bintang tadi. Itu sayap kekejian yang satunya. So, perhatikan, perayaan bulan Desember ini, perayaan tanggal 25 ini, itu adalah sayap kekejian. Dan kita tidak mau membuat hidup kita keji di hadapan Bapa Yahweh. Karena itu tidak menyenangkan hati Bapa Yahweh. Karena itu kita tidak merayakannya.
Ya, yang kita rayakan adalah kelahiran Yeshua HaMasiah pada bulan Sukot. Ya, pada perayaan Sukot pada bulan Tisri, 15 Tisri, ya. Jadi itulah yang benar. Jadi jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang palsu yang menganggap bahwa juru selamat dunia ini datangnya tanggal 25 bulan ini. Hati-hati, ya. Jadi ini adalah penggenapannya. Ya. Ini adalah penggenapannya. Jadi ini adalah apa yang kita bisa lihat di dalam pembahasan mengenai angka 2000 tahun. Ini adalah yang nomor 4. 2 sayap kekejian itu sama dengan 2 kaki. Ya, dan sudah bisa pelajari di duo hybrid. Yang kelima. Ya, yang kelima. Matius 12 ayat yang ke-40. Dikatakan demikian, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Perhatikan bagan yang saya berikan. Yunus tinggal 3 hari 3 malam, Yeshua akan tinggal 3 hari 3 malam. Yeshua mati pada hari Rabu, dan Yeshua bangkit pada hari Sabtu. Ya, pada hari Sabtu sore, Rabu sore. Nah, kalau saudara lihat, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, di antara Yeshua, kematian Yeshua, dan kebangkitan Yeshua, itu ada 2 hari, saudara. Ya, ada 2 hari. Kembali lagi polanya sama. 2 Kepa 3 ayat 8. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dan kemudian 1 tahun sama dengan 1000 hari. Ya. Jadi kita harus tahu tentang pola itu. Dan kita lihat ketemu di sini ada 2 hari lagi. Dan itu adalah 2 hari. Yaitu sama dengan 2000 tahun di hadapan manusia. 2 hari di hadapan Bapa Yahweh sama dengan 2000 tahun di hadapan manusia. Ya, ini adalah yang nomor 5, pembuktian mengenai angka 2000 ini. Yang keenam. Nah, kalau saudara tahu, kita buka di dalam Kejadian 1, maka saudara akan melihat Kejadian 1 dan Kejadian 2, itu ada yang namanya 6 hari penciptaan dan 1 hari Bapa Yahweh Sabat. Jadi Sabat itu sudah ditentukan Bapa Yahweh sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya, sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Jadi kita melakukan Sabat ini bukan karena perintah Torah atau hukum Taurat, tidak. Tetapi ini adalah isi hati Bapa Yahweh sejak sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi Bapa Yahweh bekerja dalam penciptaan 6 hari, dan kemudian pada hari yang ke-7 Bapa Yahweh beristirahat, Sabat. Ya, dan ini merupakan satu rahasia juga. Ya, di mana kalau saudara perhatikan, pada hari yang keempat diciptakan bulan dan matahari dan bintang. Matahari adalah merepresentasikan Yeshua HaMasiah. Ingat ya, ini tidak ada hubungannya dengan dewa matahari. Saya jelaskan sekali lagi, tidak ada hubungannya dengan dewa matahari. Tetapi ini adalah kode. Matahari adalah Yeshua, sedangkan bulan adalah Daud, ya, adalah Daud. Ini saya pernah ajarkan juga, ya, mengenai pola ini. Jadi Yeshua direpresentasikan sebagai matahari dan bulan direpresentasikan sebagai Daud. Daud merepresentasikan bulan, ya. Nah, Yeshua seperti tadi dilahirkan pada hari yang keempat, ya, day 4, hari yang keempat.
dan kemudian kalau saudara lihat lompat di hari yang ke-7, yaitu Bapak Yahweh beristirahat, itu merupakan picture atau gambar daripada kerajaan 1000 tahun. Kembali lagi, di tengah-tengahnya ada 2 hari. Hari ke-5 dan hari yang ke-6. Ada 2 hari. 2 hari sama dengan 2000 tahun di hadapan manusia. 2 hari di hadapan Bapa Yahweh, 2000 tahun di hadapan manusia. Kembali lagi, pola yang sama. Ya. Jadi, saya akan tambahkan lagi. Nah, kita sudah sampai di bagian yang ini. Itu yang ke-6. Yang terakhir, yang ke-7 adalah pola Bereshit. Ya, ini yang ke-7. Ini adalah pola Bereshit. Nah, pola Bereshit ini memang cukup kompleks, akan tetapi saya sudah ajarkan juga di dalam lebih detailnya ya, ini ada di dalam channel di Jenas yang berjudul Masa 1000 tahun. Ya, Masa 1000 tahun. Jadi saudara-saudara yang mungkin yang di grup ini sudah lebih kenal, tetapi ini adalah untuk memberitakan supaya saudara tahu yang belum pernah mendengar pengajaran ini. Saudara bisa lihat di dalam Kerajaan Damai 1000 tahun. Tapi saya akan beritahukan sedikit mengenai Bereshit. Di dalam kata Bereshit yaitu pada mulanya, in the beginning, dan kodenya juga ada, bahwa Bereshit ini mengandung angka 7.000 tahun. Kembali lagi, ya, sebelah kiri atas itu ada huruf 4.000, huruf Yod dan Taf itu 4.000, di mana sejak kejatuhan Adam sampai kedatangan Yeshua HaMasyiah yang pertama kali, itu ada 4.000 tahun. Ya, jadi ada jarak 4.000 tahun. Dan kemudian setelah kematian Yeshua sampai bumi ini akan dibinasakan, itu ada 3.000 tahun. Karena bumi ini akan dibinasakan dengan api, yaitu yang gambar sebelah kanan, di atas ada tulisan Aleph sama Shin. Huruf Aleph dan huruf Shin. Itu S bacanya, yaitu api. Dari sini kita bisa melihat ada angka 2000 lagi, ya, yang menyatakan penggenapan tentang pola angka 2000. Jadi kita bisa memahami. Now, bagaimana dengan kesimpulannya? Jadi apa kata kitab suci mengenai 2000 tahun? Paling tidak sudah ada 7 kali kitab suci menyatakannya. Ya, pengajaran hari ini kita, kalau saudara kurang jelas, saudara bisa repeat lagi, saudara bisa ulangin lagi. Kitab suci menyatakan 7 kali. Ini belum yang lainnya ya. Minimum sudah ada 7 kali. Dinyatakan bahwa pola 2000 tahun ini ada dan nyata di dalam kitab suci. Dan kita sekarang ada di tahun 2022. Kurang 8 tahun lagi, kita akan memasukin tahun 2030. Tapi ingat, kita tidak menunggu sampai tahun 2030. Karena apa? Karena tahun 2030 kita harus kurangin 3,5 tahun yang kedua. Dan disitulah akan terjadi sebuah peristiwa, yaitu rapture. Rapture akan terjadi, ya, di mana mempelai Yeshua HaMasyiah akan terangkat. Kita lebih baik berjaga-jaga. Kita harus waspada dengan kondisi yang sekarang ini. Hidup kita lekatkan dengan Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh biar tinggal dalam hidup kita. Ya, ini bukan perhitungan cocokmologi, bukan. Tetapi ini sebuah perhitungan pola. 2022
Ya, ini kita masih pakai pola yang lama, gambar ini, tetapi nggak ada salahnya, ya, untuk supaya kita bisa melihat bahwa kita ini akan memasukin pengangkatan di depan kita. Dan setelah itu, bumi akan mengalami masa anti-Hamasya. Fokus kita fokus sampai pengangkatan. Ya, kita lakukan apa yang menjadi panggilan kita di hadapan Bapa Yahweh. Jangan kita dipengaruhi dengan pola-pola yang lain. Jangan kita dipengaruhi oleh mereka-mereka yang menolak Bapa Yahweh. Mereka-mereka yang tidak percaya akan adanya rapture. Mereka yang tidak percaya kepada pola Ibrani. Jangan sampai pikiran kita dikacaukan, tapi kita tetap fokus. Ya, gambar yang saya berikan sekarang ini adalah gambar daripada Shemitah. Inilah posisi ketepatannya. Ya, posisi ketepatannya. Kita sekarang masih berada di sebelah kiri, yaitu tahun 2022, tapi sudah bulan Desember. Ya, kita sudah terus memasukin 3,5 tahun putaran Shemitah yang pertama. Dan dengan pola itu kita bisa melihat pengangkatan adalah the next agenda yang akan terjadi. Kita lebih baik berjaga-jaga. Ya, tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya kalau kita berjaga-jaga. Yang rugi adalah orang yang tidak berjaga-jaga. Yesua sendiri berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, berjaga-jaga. Dan kemudian Henok, ya, kita sedang membahas kitab Henok, ya, kitab yang terhilang. Dia pun juga berjaga-jaga. Dia pun sebagai raja, dia tidak mau tercampur dengan aura-aura negatif di sekitar dia. Dia lebih mengutamakan memelihara dirinya untuk berhubungan senantiasa dengan Bapa Yahweh, sehingga panggilannya yaitu terangkat ke Syamayim dengan tubuh kemuliaan, tidak mengalami kematian, itu boleh terjadi. Inilah janji yang Bapa Yahweh berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan diberi tubuh kemuliaan, tubuh yang sangat luar biasa, janji keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Jangan kita tertinggal. Kita mesti punya pemikiran bahwa kita fokus kepada pengangkatan dan kita akan masuk di dalam pengangkatan. Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Haleluya. Ya, saya tidak perpanjang pembahasan ini. Dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan? Kita bisa buka mic. Mic-nya bisa dibuka. Dari pembahasan tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Oh ya, cuma nanya yang tadi 62x7 apa ya Pak Seproy? Yang mana ya? Yang tadi yang sebelum ini 62x7, terus ada yang masa 2000 tahun di tengah-tengah, terus ada 3,5 itu depannya 62x7, begitu kan apa ya? Gambarnya tuh. Oh, 62x7. Tadi kayaknya yang ke 5 atau keempat? Keempat tadi. Yang nomor berapa? Tadi pas 4 ya? nomor 4. 4 atau 3? Yang nomor 4 ya. Coba sebentar ya, saya lihat sebentar. Iya, nomor 4 ya. Iya, ada 2000 di tengah, 3,5. Oh, oke. Saya akan bukakan sebentar ya. Yang ada 2, iya 2 saya. Ya, itu tadi kelewatan. Udah tadi ya. Lagi. Ya, ini kan? Ya, oke. Ya. Ya, jadi sebetulnya ayat ini sudah saya bahas di dalam pembahasan
itu juga. Itu ada Harley Davidson-nya siapa yang lewat? Iya tuh, orang lewat tuh. Sorry. Suaranya sampai ngegaung gitu. Sorry. Enggak apa-apa. Jendelanya pas kebuka. Ya, sebetulnya ya saya udah bahas hal ini di dalam ini ya di CNS Channel di membuka rahasia pola Shemitah dan Rapture. Ya, akan tetapi nggak apa-apa, saya akan ulangin. Jadi 62 kali 7 ini diambil dari Daniel Fatsal yang ke-25, ya 25, 26, 27 itu dikatakan bahwa sampai kepada kedatangan seorang yang diurapi itu ada 7 kali 7 dan 7 kali 7 dan sampai itu ada dalam Daniel Fatsal yang ke-9. 9. Ya. Jadi ini ayat yang ke Daniel 9 ayat 25 dan 26. Ya, 25 dan 26. 26 dikatakan sesudah ke-62 kali 7 masa itu ya akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Siapa yang diurapi? Yeshua HaMashiach. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Jadi kematian Yeshua HaMashiach itu tidak ada salahnya apa-apa. Jadi setelah 62 kali 7 itu Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib. Ya. Nah, di antara 62 kali 7 itu ada 3,5 tahun antara Yeshua dibaptis sampai kematiannya. Itulah 3,5 tahun yang pertama. Jadi kata 62 kali 7 itu adalah masa di mana pembangunan Bait Suci dan Yerusalem. Begitu. Oh, pembangunan Bait Suci. Ya, masanya. Itu masanya adalah 7 kali 7 dan 62 kali 7. Ya. Iya. 7 kali 7 dan 62 kali 7. Jadi saya tunjukkan di sana setelah 62 kali 7 Yeshua dibaptis dan 3,5 tahun kemudian Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib. Ya, dan setelah itu sayap kekejian itu mulai berlangsung, berjalan. Sayap kekejian, sayapnya ada 2. Sayap itu kanan dan kiri. Persis seperti yang saya jelaskan tadi, patung daripada Nebukadnezar yang direpresentasikan 2 kaki. Jadi ada 2 kaki itu sama dengan 2 sayap. Iya. Jadi waktunya adalah ada angka 2 di sana yang sama dengan hubungannya dengan 2000 tahun. Jadi luar biasa sekali Bapak Yahweh menggunakan patung manusia, kemudian menggunakan istilahnya gini, Bapak Yahweh cerita itu pakai kata apa yang ada di sekitarnya, burung ya, pakai sayap dan sebagainya, seperti itu. Iya. Thank you Pak Yosef. Iya, sama-sama. Dan setelah berakhirnya zaman sayap kekejian ini, 2 sayap ini, maka akan dilanjutkan oleh 3,5 tahun yang kedua, yaitu masa anti HaMashiach. Ya, dan setelah itu akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Itulah kronologinya. Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau teman-teman yang lain yang mau bertanya? Ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk di dalam doa dan kita akan menyanyikan Yahweh Yeshua, ya. Ya, oke. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Biar kebenaran firman-Mu ini berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami dan juga menjadi berkat untuk banyak jiwa di siapapun yang bisa mendengar kebenaran firman ini, supaya mereka juga berjaga-jaga, mereka boleh ada di dalam jalur keselamatan
yang Bapak Yahweh berikan, yaitu percaya kepada Bapak Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach, dan juga masuk di dalam baptisan pembaharuan di dalam nama yang benar, yaitu nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach, dan juga boleh belajar kebenaran firman dan hidupnya, karakternya diubahkan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, biar kebenaran firman-Mu ini boleh menjangkau banyak jiwa, memberkati kami semua ada di dalam anugerah keselamatan-Mu, dan pagari hidup kami sehingga roh-roh jahat tidak bisa masuk dan mencuri kebenaran firman-Mu ini dan membuat jalan yang sesat dalam hidup kami. Tetapi kami akan tetap fokus kepada Bapa Yahweh yang telah mengasihi kami, yang telah memberikan pola yang benar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami telah berdoa. Amen. Akan sama-sama nyanyikan Yahweh Yeshua, 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 Yesus Allah kekasih jiwaku, Yesus Allah keselamatan hidupku, Yesus Allah yang layak ku sembah. Oh Yahwehku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Kita akan angkat tangan kita semua untuk menerima doa berkat. Kita akan angkat tangan kita semua. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai pengangkatan terjadi. Amin. Terima berkat dari Bapak Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan Amen. amin. Okay. Thank you, shalom. Thank you, Pastor Mike. Bye, everybody. Have a blessed Shalom. Sabbath. Shalom. Bye, Elijah. Bye, Elijah. Miss you. Shalom, shalom, Bapak Yahweh. Shalom. Bye, guys. Take care. Have a blessed day.